Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado yang dikasihi Tuhan. Senang pada hari ini kembali kita memulai ibadah kita. Meskipun ibadah dilakukan secara online di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Untuk itu, mari kita beribadah dengan sikap hati yang hormat kepada Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita, penyembahan, serta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, di antaranya mengenai persembahan. Saudara dapat memberi persembahan melalui transfer ke rekening gereja atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado yang seperti sudah tertera di layar handphone saudara atau layar televisi saudara. Yang kedua, saudara dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah dikumpulkan di masing-masing rumah untuk dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Hal ini dapat dilakukan pada hari dan jam kantor, yaitu pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Pada bulan depan, bulan Juli, Gereja Kristen Kalam Kudus Manado juga tetap mengadakan kebaktian secara online. Bapak, Ibu, Saudara juga boleh bersama-sama untuk kita boleh beribadah bersama dan akan dilaksanakan pada setiap minggu kedua dan minggu keempat. Untuk minggu pertama dan minggu ketiga, Bapak, Ibu, Saudara juga tetap dapat beribadah dengan cara bergabung dengan kanal YouTube yang sudah diselenggarakan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga kami mau menyampaikan selamat bersukacita kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Ibu Siendi Tanamal yang berulang tahun pada tanggal 21 Juni dan ada Ibu Melisa Hendra yang tepat hari ini berulang tahun. Kepada Ibu Sieni dan Ibu Melisa, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami mau sampaikan ucapan terima kasih buat keluarga Ko Jeffrey dan Cieni yang sempat bergabung beribadah dan melayani di Gereja Kalam Kudus Manado. Ketika mereka masih berada di Manado tentunya. Nah, beberapa hari yang lalu, keluarga ini sudah berangkat dari Manado menuju kota Parepare sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Untuk itu kami selalu doakan agar sukses selalu di tempat yang baru dan senantiasa tetap melayani Tuhan. Untuk warta yang terakhir, pada hari ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh gembala kita, Evangelis Yuda Tangkudung. Dan ibadah akan dipimpin oleh Evangelis Elke Rorim Pandey. Mari persiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita datang sujud di hadapannya. Setiap kita yang letih dan lesu, Dia mengundang kita untuk datang dan mengalaminya lebih dalam lagi. Bersama-sama kita katakan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman mari datang, Dia kan selalu peduli aku. Ku datang Yesus, yang beriku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi sadarkan di altarnya. Sekali lagi kita katakan, bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman mari datanglah, Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang beriku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi sadarkan di altarnya. sungguh kita bersyukur ketika kita datang di hadapannya. Dia memulihkan kita. Kita menerima anugerahnya. Sehingga setiap kita yang tidak layak mengalami pengampunan dari Tuhan. Biar hati kita senantiasa bersyukur dan mau berkata terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kita.
Mari kita katakan, terima kasih. Benar ya Tuhan, bahwa hanya karena kasih setia-Mu lah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga sungguh benar bahwa janji Tuhan senantiasa terlaksana di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap kami yang beribadah pada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan semakin berlimpah atas kami. Dan hati kami senantiasa melimpah dengan syukur. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang hadir dan menuntun ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya kiranya sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Kami berdoa dan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk, dengarkanlah nats pembimbing yang melandasi ibadah kita pada hari ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan yang akan menolong kita sekali lagi untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita.
Saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman bagaimana pertolongan demi pertolongan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi dan menghias di dalam kehidupan kita. Berkat kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena berkat Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan hanya oleh berkat Tuhan masa depan penuh dengan harapan. Mari bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sebuah pujian yang menghantar kita untuk dengar firman-Nya.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan kami. Firman yang memberikan topangan dan yang mengarahkan mata kami terus tertuju kepada Yesus Kristus. Untuk itu sekali lagi Tuhan, sapa kami dimanapun kami berada. Karena kami rindu dan kami butuh topangan dan firman. Pakai hamba-Mu di dalam penguraian firman Tuhan, agar boleh menjadi alat Tuhan, dimampukan di dalam kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus buat saudara dan saya. Shalom. Saudara, bagaimana kabar setiap kita masing-masing saat ini? Kalau kita melihat akhir-akhir ini, begitu banyak masalah yang ditimbulkan semenjak merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi terhadap seluruh kehidupan masyarakat di dunia ini. Dan tentunya yang paling terasa yaitu salah satunya dari sisi ekonomi, di mana
banyak sekali saat ini orang-orang yang mulai mengeluh. Mengeluh karena pendapatan pekerjaan yang ada semakin menurun. Ada yang mengeluh karena yang biasanya dapat sekian, tetapi akhir-akhir ini pendapatan menurun jauh drastis. Dan ini dialami oleh semua orang, baik yang bekerja di institusi, bekerja di sebuah perusahaan, dan bahkan mungkin setiap kita yang memiliki usaha sendiri sebagai seorang pengusaha juga mengalami hal yang sama, di mana akhir-akhir ini pendapatan kita semakin berkurang. Yang biasanya kita dapat sekian, sekarang pendapatan kita semakin menurun. Saudara, tentu kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak nyaman buat kita. Dan ada yang lebih parah lagi, di mana tak sedikit orang yang bukan hanya pendapatannya yang menurun, tetapi kehilangan pekerjaan karena wabah virus corona ini. Akhir-akhir ini ada sebuah video yang begitu viral ditayangkan di sebuah perusahaan, banyak karyawan-karyawan di sana yang mulai menangis sambil berpelukan. Saudara, dalam video itu menceritakan bahwa di dalam kondisi mereka yang sudah bekerja sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, akhirnya harus berakhir kepada pemberhentian massal karena perusahaan yang mereka bekerja tidak mampu lagi untuk bisa bertahan atau harus ditutup. Sudah tentu situasi atau keadaan ketika kita menghadapi seperti ini, maka saya yakin perasaan khawatir dan perasaan takut itu akan menjadi perasaan yang akan muncul dalam kehidupan manusia. Perasaan khawatir untuk melihat ke depan, mampu tidak kita bertahan dengan keadaan kita saat ini. Bahkan bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kesehatan. Banyak orang akhir-akhir ini diliputi dengan perasaan takut, perasaan khawatir. Bahkan banyak orang yang berpikir kalau boleh jangan sakit sekarang. Takut sekali. Nah, saudara, mungkin perasaan takut dan khawatir juga engkau dan saya sedang alami. Mungkin perasaan itulah saat ini yang sedang ada di dalam diri kita, yang menguasai diri kita. Kita takut dan kita khawatir bagaimana menjalani kehidupan ini dengan situasi yang tidak pasti saat ini. Kalau perasaan dan takut kita alami saat ini, saya rasa itu perasaan wajar. Setiap manusia, siapapun di muka bumi ini, sedang mengalami perasaan yang sama. Tapi pertanyaannya, ketika kita sedang mengalami perasaan takut dan khawatir untuk menjalani di tengah-tengah kehidupan merebaknya wabah virus corona, apa yang menjadi pegangan untuk kita dapat terus bertahan menghadapi tantangan dan kesulitan hidup kita? Nah, saudara, saya pada hari ini akan membawa dan merenungkan sebuah tema dari firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat ini. Kalau kita di rumah lagi pegang Alkitab, saya harap pegang Alkitab ya. Kita boleh membuka bagian firman Tuhan ini dan kemudian kita akan membacanya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca, tadi kita sudah membaca bagian perikop ini, Yesaya 41 ayat 10, maka kita akan mendapati latar belakang di dalam perikop yang kita baca atau ayat yang kita baca saat ini. Di mana umat Allah ketika membaca bagian ini, umat Allah sedang dalam pembuangan di negeri Babel. Umat Allah di dalam satu situasi yang sangat tertekan, di mana mereka terus-menerus berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan untuk dapat membebaskan mereka. Dan dalam bagian firman Tuhan inilah Nabi Yesaya datang karena Tuhan memintanya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya yang sedang di dalam situasi yang sulit dan sedang di dalam kondisi perasaan takut yang amat dalam. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10, di sana Allah memberikan sebuah janji kepada umatnya. Apa janji itu? Mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10, Allah memberikan janji kepada umatnya agar mereka jangan takut dan jangan bimbang. Tentu kondisi yang mereka alami adalah situasi yang sangat menyedihkan, saudara. Umat Allah sedang dalam pembuangan. Kalau kita mengerti tentang pembuangan, itu artinya mereka sedang dalam situasi kondisi yang lemah. Saudara, pembuangan itu identik dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kalau kita mau memahami arti pembuangan, saudara, maka kata yang mungkin lebih familiar buat kita adalah penjajahan. Kalau kita mendengar kata penjajahan, kita sebagai warga Indonesia mungkin akan bisa memahami, sekalipun mungkin kita tidak lahir di zaman penjajahan itu atau tidak pernah menjalani atau hidup di zaman penjajahan itu. Tetapi kalau kita mendengar kata penjajahan, kita kok kayaknya langsung mengerti. Karena semenjak kita di bangku sekolah, kita selalu diajarkan tentang perjuangan bangsa kita ketika dijajah oleh bangsa lain. Kita mendapati kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita. Sehingga kita mengerti artinya dijajah itu artinya kita tidak memiliki kebebasan. Kehidupan kita dibelenggu, dibayang-bayangi kesulitan. Dan di tengah-tengah situasi seperti inilah Allah datang dan berfirman kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Dan Allah berjanji, memberikan janji kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan mereka, agar supaya mereka jangan takut dan jangan bimbang. Saudara, kenapa umat tidak perlu takut dan umat tidak perlu bimbang? Saudara, janji ini menarik sekali. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10, saudara. Di dalam janji ini Allah berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah saudara, kalau kita perhatikan kata aku di sini memiliki satu gambaran posisi relasi yang begitu intim. Sepertinya Tuhan itu tahu pergumulan umat, dan ketika umat sedang bergumul, Tuhan datang memberikan janji dan berkata, aku menyertai engkau. Untuk itu engkau jangan takut dan jangan bimbang. Nah saudara, aku menyertai engkau itu sama dengan pengertian bahwa Allah itu di samping kita. Allah itu ada di tengah-tengah kita. Nah saudara, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, itu artinya Allah tahu apa yang sedang kita alami. Allah tahu kesulitan apa yang sedang kita jalani, karena Allah ada di tengah-tengah kita. Allah tahu ketakutan yang sedang kita miliki. Nah, saudara, pada waktu kesempatan saya boleh
pulang di rumah di Bitung, saudara, saya waktu itu bawa Cio, ya, saya bawa Cio. Dan di rumah kami itu waktu itu ada kucing, saudara, ya, ada kucing. Nah, pada waktu lihat kucing ini, saudara, wah, Cio ini lari, saudara, ketakutan kayak orang gila, saudara. Dia lari tanpa arah, nggak tahu mau cari pertolongan kemana. Kemudian saya panggil Cio, dia dengar suara saya, dia berbalik, dan kemudian dia menghampiri saya, saudara. Dia datang, kemudian dia peluk saya peluk dia, saya angkat. Dia ketakutan sekali, saudara. Ketakutan Cio ini ketakutan yang menurut saya ketakutan yang amat besar dan luar biasa, saudara. Orang kalau takut paling cuma nangis. Tapi anak saya ini dia nangis dan gemetar, saudara. Sampai giginya tuh digoyang-goyang, saudara. Wah, dia goyang-goyang giginya karena dia takut sekali. Dia pegang saya erat-erat dan dia ketakutan. Saya bilang, Cio kenapa? Cio takut kucingnya. Saudara, kemudian saya bawa dia pergi jauh dari kucing sambil peluk dia. Dia mulai tenang, saudara. Kemudian saya balik lagi, kucingnya datang lagi. Nah, kucingnya datang lagi, Cio lagi gemetar, teriak-teriak, saudara. Kemudian saya berkata begini ke Cio, Cio jangan takut, tenang, ada papa yang pegang kamu. Cio nggak usah takut, saya peluk-peluk, saya usap-usap dadanya ya, saya tepuk-tepuk, saya usap kepalanya, saya bilang, Cio jangan takut, ada papa yang pegang Cio, itu cuma kucing, nggak apa-apa. Saudara, kemudian Cio tenang lagi. Kemudian saudara, waktu itu kucing datang lagi, saya menghampiri kucing itu, saya duduk dan kemudian saya mendekatkan Cio kepada kucing itu. Saudara, Cio gemetar lagi, takut lagi. Kemudian saya balik badannya, kasih dia lihat kucing itu dan saya pegang kucing itu. Saya usap-usap, saya bilang pus, 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 pus. Ingin menunjukkan bahwa kamu jangan takut, kalau ada apa-apa, nggak apa-apa. Kucing ini nggak akan mampu menyakiti kamu. Saya pegang itu kucing, ya saya elus-elus. Nah, saudara, membuat dia lihat. Kemudian saya berkata, Cio mau pegang kucing? Saya pegang tangannya, dia kerasin tangannya, saudara. Saya bilang nggak apa-apa, papa kasih pegang. Cio tenang, papa yang jaga. Saudara, tak lama kemudian dia mulai mengikuti tangan saya sambil pegang usap itu kucing. Saudara, tiba-tiba perasaan takut dia terhadap kucing itu hilang. Saya percaya, saudara, itu karena naluri dia. Dia merasa bahwa ada orang yang dia kenal, yang dapat dia percaya, yang mampu melindungi dia, dan ada yang di samping dia untuk menjaga dia. Sehingga yang awalnya dia takut kucing, dia sekarang sudah tidak takut kucing. Saya pegang kucing itu, dia pegang kucing itu sambil pelan-pelan dia lihat saya. Kemudian saya bilang, nggak apa-apa, pegang aja kucing, nggak apa-apa. Nanti kalau kucingnya nakal, papa tendang tuh kucing ya. Tenang. Sudah akhirnya dia berani pegang kucing itu. Saudara, di dalam situasi yang penuh ketakutan, di dalam situasi yang penuh kekhawatiran, saya tahu anak saya ini butuh apa. Dan itulah yang Allah berikan kepada umat Allah. Itulah yang Allah nyatakan kepada umat Allah, umat pilihannya di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah kesulitan. Bahwa aku menyertai engkau, aku di sampingmu, artinya aku mengerti dan melihat pergumulanmu. Aku mengerti apa yang sedang engkau rasakan. Dan ketika engkau sedang dalam kesulitan, engkau sedang dalam ketakutan, engkau sedang dalam kebimbangan, Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, bukan cuma menyertai, tetapi aku ini Allahmu. Saudara mau menunjukkan, saudara, bahwa bukan cuma di samping, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu ciptaan. Dalam hal ini ingin menunjukkan siapa Allah itu. Allah sedang menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Nah, saudara, kalau membandingkan dengan diri saya, saudara tidak ada apa-apanya. Karena saya hanya manusia
Dia itu Allah. Kalau saya memberikan janji kepada anak saya, jangan takut karena saya masih punya batas. Saya masih bisa lemah. Tetapi kalau Allah yang berkata, aku di samping dan aku yang berkuasa, maka ini adalah sebuah janji yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kenapa luar biasa? Karena yang memberi janji ini adalah yang maha kuasa. Saudara, kalau bicara tentang Allah yang maha kuasa, kemudian kita mengingat akan peristiwa penciptaan, saudara, kita akan mendapati sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan yang berkuasa itu, yang menciptakan alam semesta itu, Dia yang beserta dengan umat. Untuk itu Dia berkata kepada umat, jangan takut, jangan bimbang, aku akan meneguhkan. Ini artinya, saudara, Allah bukan hanya menyertai di samping, tetapi Dia Allah Maha Kuasa. Dan di dalam Maha Kuasanya, Dia berkata, Dia akan menguatkan dan meneguhkan kita. Nah, saudara, Allah yang meneguhkan itu artinya Allah yang memberikan kekuatan dalam diri kita saat kita lemah dan tidak berdaya. Artinya pada saat kita mengalami satu kesulitan, pada saat kita mengalami satu masalah, ada satu kuasa yang akan datang dalam diri kita, memberikan topangan buat kita, dan kita akan kuat. Saudara, saya sungguh mengalami, saudara, situasi seperti ini. Ketika beberapa waktu ini saya mengalami atau melihat beberapa kedukaan demi kedukaan yang ada, baik itu di keluarga, baik itu di kerabat saya. Tetapi ada satu hal yang menarik, saudara, yang saya temukan. Di balik duka yang begitu dalam, jujur semua orang yang saya temui berkata, aduh berat sekali, aduh betul berat sekali untuk melewati hari-hari, aduh berat sekali untuk menerima kenyataan. Tetapi saudara, di akhir-akhir selesai kedukaan, 1 minggu berjalan, 40 hari berjalan, bahkan sehari setelah dikuburkan orang-orang yang mereka kasihi, saudara, orang-orang ini dapat menceritakan bahwa aduh, kalau bukan karena Tuhan yang topang, mungkin sekarang saya tidak akan mampu untuk berdiri. So, saya melihat di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kelemahan, ada satu kuasa yang datang menopang umatnya. Itulah Allah yang meneguhkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita berusaha kuat, bukan. Tapi pada saat kita kuat melewati beberapa kesulitan hidup, terkadang, saudara, kita tidak sadari bahwa kekuatan yang kita miliki itu sebenarnya datangnya daripada Allah. Untuk itu firman Tuhan ini berkata kepada umat, jangan takut, jangan bimbang. Sekali lagi, aku menunjukkan satu personal, satu relasi personal yang begitu intim. Aku akan menolong engkau. Wah, saudara, aku akan menolong engkau. Allah yang ada di samping kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang meneguhkan, kemudian berkata, aku akan menolong engkau. Ini adalah sebuah janji yang sungguh menenangkan jiwa yang sedang letih dan lesu. Aku akan menolong engkau itu memiliki pengertian Allah itu berada di sekeliling kita dan menolong kita menghadapi kepungan musuh dari berbagai arah. Allah menolong itu bukan Allah cuma menolong dari satu sisi, tapi Allah menolong itu memberikan gambaran bahwa Dia Allah yang memproteksi diri kita.
Dia Allah yang melindungi kita dari kepungan musuh depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia Allah yang memproteksi kita. Di dalam pemazmur seringkali menggambarkan Allahnya itu seperti gembala. Saudara, seperti gembala itu artinya, saudara, Allah menggambarkan dirinya itu. Ketika menjaga kawanan domba itu menjaga dengan proteksi yang sungguh-sungguh. Dan ketika domba dimasukkan ke dalam kandang, maka saudara, sang gembala itu bukan menjaga dari luar, tetapi sang gembala itu duduk dan tidur di depan pintu masuk. Menunjukkan bahwa dia benar-benar menjaga, tidak ada yang bisa masuk untuk boleh menghancurkan atau boleh menyakiti dombanya. Allah akan menolong engkau. Jangan takut dan jangan bimbang. Karena Allah atau aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu artinya Allah yang menopang kita dari bawah saat kita terjatuh. Saudara, ini gambaran yang indah sekali. Di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah ketidakpastian, kekhawatiran kita, dan juga perasaan yang dialami oleh umat Allah Israel pada waktu itu, Allah datang dan berkata, aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulangi, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, saudara, ini gambaran yang indah sekali. Saya mengingat gambaran Allah yang memegang itu seperti ilustrasi dari penginjilan evangelis saudara ya. Saudara, ini artinya Allah memegang tangan kita. Gambaran Allah memegang tangan kita itu sebuah gambaran, artinya ketika Allah pegang, maka Allah akan memegang dengan erat dan tidak akan terlepas. Dan pegangan Allah itu tidak dipengaruhi dengan situasi atau kondisi kita. Kalau kita lemah, kita boleh lepas. Tetapi dia adalah Allah yang berkuasa, maha kuasa. Pegangannya itu pegangan yang penuh kuasa. Kita boleh terlepas, tetapi Allah akan terus memegang kita. Allah menopang kita dari bawah saat kita terjatuh. Sebuah pegangan yang indah dari Allah buat kita. Sehingga saudara, ketika firman ini diberitakan di tengah-tengah umat yang sedang dalam ketakutan, umat yang sedang dalam ketidakpastian, ini adalah firman dari Allah yang sungguh ingin meneguhkan umatnya. Bahwa dia Allah yang sungguh-sungguh menyertai dan menaungi umatnya dengan sempurna. Dan janji ini bukan hanya berlaku bagi umat Israel pada waktu itu, tetapi janji ini terus berlaku kepada setiap kita yang percaya sampai sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkali-kali kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus pun berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Saudara, setiap kali Yesus menggunakan kata jangan takut, ini memiliki bentuk atau kata kerja yang berkelanjutan. Itu artinya
Yesus pun ketika datang ke dalam dunia ini mengatakan jangan takut, artinya jangan terus-menerus takut karena Dia adalah Allah yang terus menyertai umat-Nya. Yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini adalah kita percaya dan bersandar kepadanya. Saudara, mungkin kesulitan masih tetap ada, tetapi janji ini terus berlaku kepada kita. Mungkin tantangan pergumulan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi janji ini terus diberikan kepada kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita hanya butuh untuk terus memandang kepada Dia. Kita hanya butuh terus bersandar dan beriman kepadanya. Saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah itu di dalam Alkitab ada kurang lebih 365 kali. Atau sama dengan angka dalam 1 tahun. Untuk itu Tuhan menginginkan setiap kita untuk setiap hari hanya mau berpegang kepada janji Tuhan, melihat kepada Tuhan, beriman, dan terus percaya Tuhan menyertai kita. Hari ini saya ada di belakang saya ada salib. Pada saat kesulitan, pergumulan kita hadapi dan kita bertanya, "Mana Tuhan?" Jawaban saya tetap sama. Akan mengajak saudara, ini adalah bukti Allah yang mengasihi dan peduli kepada kita. Kalau saat ini engkau sedang mengalami ketakutan dan kebingungan yang melanda hidupmu, maka pandanglah salib Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Janjinya untuk terus menyertai umatnya tidak pernah berubah. Untuk itu saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Itulah janji Tuhan. Teruslah percaya, bersandar kepadanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan yang akan terus selalu menyertai kita. Janjinya tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari kita rendahkan diri. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang dalam kesulitan, engkau sedang dalam pergumulan yang membuat engkau penuh dengan kekhawatiran, engkau penuh dengan ketakutan, baik itu soal ekonomi, kelanjutan usahamu, kelanjutan hidup keluargamu. Kalau saat ini engkau sedang dilanda ketakutan akan kesehatan, saudara, janganlah takut dan janganlah bimbang. Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Dia Allah yang akan bersama dengan kita. Arahkanlah terus matamu kepada Kristus. Berimanlah. Tuhan akan terus menopang kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak bimbang, karena ada Tuhan yang masih menopang kami.
Ada Tuhan yang masih beserta dengan kami. Itulah kekuatan kami, itulah pegangan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang tidak pasti hari ini, kami mau tetap terus menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Engkau yang boleh mengingatkan kami. Ajar kami untuk bersandar hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah memberkati kita. Dan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita menyanyikan pujian Hitung Berkat. Kehidupan berlimpah, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat-beratmu berdekat, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergerak dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya ingin kita berdiri menyanyikan di dunia, jangan khawatir Tuhan akan berserta. Dia mengirim malaikatnya penjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hidup berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hidup berkat satu persatu, hidup berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk boleh kami beribadah dengan Engkau. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap melawat setiap kami ya Bapa. Tuhan kami juga mengucap syukur jika kami diboleh beri kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami tabur ini juga boleh berguna dan menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan ya Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari roh-roh jahat, roh-roh anarkis dan perpecahan. Sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang aman, damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Para menteri beserta para jajarannya. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin daerah, utamanya daerah Sulawesi Utara dan kota Manado
di mana kami tinggal ya Bapa. Kiranya roh hikmat dan takut akan Tuhan mampu melingkupi setiap pemimpin kami, sehingga boleh membawa bangsa ini berjalan di jalan yang benar. Kami mohonkan Tuhan, agar Indonesia boleh terbebas dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami juga berdoa bagi tim medis dan semua tenaga kerja yang sudah berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan dan kesatuan hati kepada mereka, agar mereka mampu menangani pandemi ini dengan baik ya Bapa. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan juga yang sempurna atas mereka dan keluarganya. Kami memohon agar Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami ini ya Bapa. Karena kami tahu Engkau mengasihi Indonesia, Engkau memberkati Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak jemaat berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Tibalah kita di akhir ibadah. Janganlah takut dan janganlah bimbang, saudara. Tuhan akan terus menyertai kita. Peganglah janji firman Tuhan itu dengan iman dan mata yang terus terarah pada Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu. Kita akan mengakhiri dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada setiap kita damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Silakan duduk dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.